Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan video presentasi review book pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Julijanto, SAG, MAG. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lisa Andriani dengan NIM 202111296, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi yang saya dapatkan di saat saya mereview buku dengan judul Sosiologi Hukum, pengarang Profesor Dr. Abintoro Prakoso, Sarjana Hukum Magister Sains, penerbit Lasbang Presindo Yogyakarta, tahun terbit 2017. Buku ini terdiri dari 294 halaman. Yang di dalamnya membahas 7 bab yang meliputi bab pertama berisi pendahuluan serta pandangan penulis mengenai masalah-masalah yang diselesaikan melalui sosiologi hukum serta pendekatan-pendekatannya. Bab kedua mengenai sosiologi hukum yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan sosiologi hukum tentunya. Yang bab ketiga mengenai pemikiran filsafat hukum dan sosiologi hukum yang meliputi zaman klasik serta hasil pemikiran yang berpengaruh terhadap sosiologi hukum. Bab keempat mengenai hukum modern. Terdapat poin yang saya perhatikan dalam bab ini, yaitu mengenai telaah munculnya sosiologi hukum modern yang pertama. Hal ini ditunjukkan oleh Skyhut dalam laporannya yang menunjukkan bahwa di Skandinavia telah muncul sosiologi hukum modern yang pertama bersamaan dengan perubahan yang menuju pemerintahan yang sosialis. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Skandinavia ini adalah kumpulan negara-negara yang terletak di wilayah utara Eropa. Skandinavia terdiri dari Finlandia, Islandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia. Skandinavia di bidang ekonomi membuat peraturan perundang-undangan untuk mempercepat perubahan dan munculnya peraturan perundang-undangan untuk yang berbenturan dengan cara berpikir tradisional berorientasi liberal. Bab kelima mengenai konsep hukum progresif yang meliputi latar belakang hukum progresif. Bab keenam mengenai beberapa pilihan hukum operasional dalam masyarakat, dan bab yang terakhir yaitu bab ketujuh mengenai perkembangan sosiologi hukum di Indonesia. Seperti halnya dengan buku lainnya, buku ini juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya yaitu dalam buku ini menjelaskan berbagai hal secara lengkap mengenai sosiologi hukum. Penjelasan ini tidak hanya meliputi sosiologi hukum dalam arti kontekstual saja, melainkan juga penerapannya dalam tatanan hukum secara umum maupun di Indonesia. Serta di setiap bab juga diberikan kesimpulan, sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami materi dalam bab tersebut. Sedangkan kekurangan dalam buku ini terdapat banyak kesalahan ejaan kata dalam penulisannya. Selain itu juga terdapat beberapa kalimat yang sulit dimengerti karena banyak kosakata yang tidak baku dijumpai dalam buku ini. Selain itu juga terdapat beberapa kalimat-kalimat asing yang tidak disertai dengan arti bahasa Indonesianya, sehingga membuat kesulitan pembaca untuk memahami maksud dari kalimat-kalimat tersebut. Alasan saya memilih buku ini karena yang sudah saya paparkan sebelumnya, pembahasan dalam buku ini sangat lengkap serta cover buku ini sangat menarik.
Inspirasi yang saya dapatkan setelah mereview buku ini adalah saya menjadi mengerti mengenai kompleksnya pembahasan dari sosiologi hukum yang erat kaitannya dengan masyarakat serta tak lepas kaitannya dengan cabang ilmu hukum yang lain. Karena pada dasarnya sosiologi hukum menjelaskan praktek-praktek hukum, menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan hukum, serta menjelaskan fenomena hukum dalam masyarakat secara nyata. Jadi saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh kalangan mahasiswa-mahasiswa hukum, dosen serta praktisi-praktisi hukum, serta masyarakat pada umumnya yang ingin mempelajari hukum, khususnya sosiologi hukum. Demikian yang saya dapat sampaikan dalam video ini. Apabila terdapat salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.